Halo guys, kali ini kita melanjut jalan-jalan ke komplek Taman Sari Yogyakarta. Taman Sari Yogyakarta ini merupakan destinasi bersejarah milik Keraton Ngayogyakarta yang dulunya digunakan sebagai tempat taman bermain atau tempat rekreasi bagi keluarga Raja Keraton Ngayogyakarta. Alamatnya yang ada di Jalan Taman, Patenan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Tempatnya ini buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Tiket masuknya untuk wisatawan lokal anak-anak 10.000, dewasa 15.000. Sedangkan untuk mancanegara anak-anak 20.000, dewasa 25.000. Untuk tarif parkirnya motor 2.000, mobil 5.000. Di dalam Taman Sari kita bisa melihat bangunan bersejarah seperti kolam tempat pemandian keluarga keraton terdahulu. Selain tempat rekreasi, Taman Sari ini dulu juga berfungsi sebagai tempat bermeditasi, istirahat, dan tempat ibadah keagamaan. Dan juga digunakan sebagai tempat benteng pertahanan, dikarenakan dilengkapi dengan terowongan bawah tanah. Yuk jangan kemana-mana, kita akan kupas tuntas sejarah tentang Taman Sari Yogyakarta ini. Nanti aku dulu. Ayo. Aku dulu. Ya itu tadi, ayo asap lecat sih. Ayo. Ayo. Ayo gendong. Guys, ini kita mau masuk ke kolamnya guys. Ayo ikutin terus guys. Kita mau masuk ke kolam Taman Sari. Kali ini kita mau bahas fasilitas apa saja yang ada di komplek Taman Sari Yogyakarta ini. Worth it gak sih jalan-jalan ke sini? Yang pertama, tempat parkirnya cukup luas, tersedia juga toilet umum, tersedia juga musola, gazebo, warung makan, dan pusat oleh-oleh. Di dalam Taman Sari kita bisa melihat bangunan bersejarah. Yang pertama, kolam pemandian yang digunakan oleh keluarga Sultan terdahulu. Di dalam Taman Sari kita juga bisa melihat rempah-rempah yang digunakan oleh Istana Keraton. Juga terdapat Gapura Agung, Pulau Kenanga, Pulau Penembung, Sumur Gamuling, Gedong Kenanga, dan terowongan bawah tanah. Di sekitar kampung Taman Sari ini juga kita bisa berkeliling menggunakan sepeda. Juga ada tempat belajar atau melukis membatik. Kita juga bisa menyewa pemandu wisata. Juga terdapat banyak spot foto yang estetik. Dan Taman Sari ini juga menjadi wisata sejarah paling populer kedua di kota Jogja setelah Museum Keraton. Jadi menurut saya pribadi main ke Taman Sari sangat-sangat worth it. Cukup bayar 15.000. Kita sudah bisa melihat bangunan bersejarah peninggalan Sultan terdahulu dan dapat pengalaman yang tak terlupakan. Ini rame yang antri mau foto di sini. Fotonya sangat estetik. Saat nanti dulu sini dulu. Kali ini kita mau bahas awal mula berdirinya komplek Taman Sari Yogyakarta ini. Taman Sari ini dibangun secara bertahap oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 pada tahun 1758 sampai dengan 1765. Yang pada mulanya Taman Sari ini adalah taman air yang indah dan menawan, yang dibangun perpaduan gaya Jawa dan Portugis, yang mana Taman Sari ini diperuntukkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 sebagai tanda penghargaan atas jasa permaisuri, sebab sang permaisuri telah banyak turut menderita waktu melakukan peperangan Giyanti. Nama Taman Sari ini dapat diartikan sebagai suatu taman yang sangat indah dan mempesona, juga sering disebut sebagai water castle atau istana air, yang mana fungsi utamanya dulu adalah sebagai tempat rekreasi, peristirahatan, dan tempat ibadah bagi Sultan Hamengkubuwono ke-1, permaisuri, anak-anak, dan kerabatnya. Juga berfungsi sebagai lokasi pertahanan karena dilengkapi dengan lorong-lorong bawah tanah dan dapur. Bola melu deh, dia. Hati kepala. Di kolam juga.
Oke guys, kali ini kita berada di baratnya atau belakangnya Taman Sari, Yogyakarta. Di barat Taman Sari ini terdapat gapura yang sangat besar, yang sering disebut dengan Gedung Gapura Ageng atau Gapura Agung. Gapura Agung ini dulunya merupakan pintu utama masuk ke Taman Sari. Juga digunakan sebagai lokasi transit bagi kereta Kencana Sultan dan keluarganya. Gapura Agung ini merupakan bagian dari tembok keliling bersegi 8. Di Gapura Agung ini juga terdapat bangunan 2 lantai. Lantai bawah terdiri atas 1 ruangan utama dan 2 ruangan samping. Pada bagian lantai, dinding dan atap terbuat dari bata berplester. Di lantai atas berupa ruangan terbuka yang dibatasi dengan pagar bata. Dan di samping kanan kirinya terdapat anak tangga untuk menaiki di lantai 2. Dari lantai atas ini kita bisa melihat keindahan komplek Kampung Taman Sari. Dan pada bagian luar dinding kita dapat melihat relief dengan hiasan ornamen tumbuh-tumbuhan berbentuk sayap dan kepala kala. Yang mana ornamen tersebut perpaduan antara agama Hindu dan Islam. Disebabkan Keraton Ngayogyakarta ini adalah pecahan dari Kerajaan Mataram, yaitu Mataram kuno beraliran agama Hindu dan Buddha, dan Mataram Islam yang beraliran agama Islam. Sebab itulah Kerajaan Yogyakarta ini menggunakan relief gabungan dari 2 agama. Halo guys, kita mau nyantai dulu guys. Minum es teh jumbo sama es krim. Maksud minum apa itu? Makan apa? Es krim. Segar sekali guys, capek habis keliling-keliling dengan es teh jumbo, jos. Kali ini kita mau beralih ke Pulau Kenanga yang ada di Taman Sari, Yogyakarta. Pulau Kenanga ini merupakan pulau buatan yang berada di utaranya Taman Sari yang berdenahkan persegi panjang. Pulau Kenanga ini juga merupakan tempat peristirahatan tertutup bagi Sultan dan keluarganya, serta digunakan untuk tempat pengintaian. Pulau Kenanga ini juga memiliki beberapa bangunan, di antaranya yang pertama Gedung Kenanga, bangunan 2 lantai, yang mana posisi bangunannya ini cukup tinggi, yang dari kejauhan kelihatan seperti mengambang di atas air, sehingga muncullah istilah water castle. Selanjutnya Pulau Penembung, yang dulunya digunakan Sultan sebagai tempat bersemedi. Selanjutnya terdapat juga Sumur Gamuling, yaitu sebuah bangunan yang dulunya merupakan masjid tempat Sri Sultan melaksanakan ibadah. Selanjutnya Pulau Kenanga ini juga memiliki dermaga yang menjadi tempat persinggahan kapal dan perahu Sultan. Dulunya juga memiliki jembatan gantung di seberang pulau yang digunakan Sultan untuk naik perahu. Dan di bawah danau buatannya ini juga terdapat lorong-lorong bawah tanah. Yuk, foto sini yuk. Ya, batas itu ya. Masih sih? Kemudian ya. Kali ini kita mau bahas awal mula runtuhnya kemegahan Taman Sari yang menyebabkan pulau buatannya menjadi kering, yang mana kemegahan Taman Sari ini dulu tidak bertahan cukup lama, hanya berselang beberapa tahun semenjak selesai dibangun, tepatnya pada tanggal 7 September tahun 1803 terjadi gempa besar akibat letusan Gunung Guntur di Jawa Barat.
Gempa ini mengakibatkan pondasi Taman Sari rusak. Air di kolam pemandian dan danau buatan Taman Sari merembes hingga kering. Upaya perbaikan Taman Sari pun segera dilakukan. Namun kerusakan menjadi lebih parah ketika Inggris melakukan agresi ke Yogyakarta pada tahun 1812. Yang mana pada masa itu Taman Sari ini menjadi bengkel senjata dan misiu Keraton Ngayogyakarta. Sehingga turut menjadi sasaran agresi militer Inggris. Dan diperparah lagi ketika gempa kembali terjadi di Yogyakarta pada tanggal 10 Juni tahun 1867. Yang menyebabkan sebagian bangunan di Taman Sari menjadi rusak dan tinggal puing-puing. Yang mana sekarang bekas pulau buatan menjadi pemukiman penduduk dan pasar ngasem. Ada tutup turunnya lewat mana? Terowongan tutup jam berapa, Bu? Ini jam masuk. Lewat mana ini jadi? Ya. Hai Mas. Ya, silakan. Sini. Lewat mana? Lewat sini, Bu. Ya, ada ngabisin yang di dalam. Oke guys, kali ini kita melanjut ke terowongan bawah tanah yang ada di Taman Sari, Yogyakarta. Terowongan bawah tanah ini dulu merupakan jalur rahasia yang menghubungkan berbagai bagian dari Istana Keraton Ngayogyakarta, termasuk kamar pribadi Sultan dan ruang pertemuan. Terowongan ini juga memiliki fungsi pertahanan yang dapat digunakan sebagai jalur evakuasi atau untuk menyelamatkan para penghuni istana dari bahaya, dan juga difungsikan sebagai jalur pelarian jika terjadi peperangan. Di dalam terowongannya ini juga terdapat kamar dan dapur. Terowongan ini juga terhubung ke sumur gamuling, yaitu sebuah bangunan melingkar yang berbentuk seperti sebuah sumur yang digunakan untuk tempat wudhu, dan di dalamnya terdapat terowongan-terowongan yang digunakan sebagai tempat sholat. Konon di dalam terowongannya ini juga terdapat lorong rahasia yang terhubung ke pantai selatan, yaitu Parangtritis, yang mana lorongnya ini dulu digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 sebagai akses pertemuan antara Sultan dan Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Sebenarnya lorong di sumur gamuling ini memiliki panjang lebih dari 39 meter ke arah barat. Namun pada tahun 1972, terowongan yang ada di Taman Sari ini dipugarkan sehingga tersisa lorong 39 meter. Yang mana sebelum dipugarkan, lorong ini dapat tembus hingga ke pantai Laut Selatan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 sengaja membangun keraton dalam sumbu lurus imajiner agar dapat terhubung dengan Gunung Merapi dan pantai Parangtritis, dengan harapan ketiganya dapat bersinergi. Jadi agar kerajaan milik Nyi Roro Kidul dan kerajaan di Gunung Merapi menyatu dengan kerajaan Keraton Ngayogyakarta. Yang mana rumor ini diceritakan dari generasi ke generasi oleh masyarakat sekitar. Entah itu mitos atau fakta, namun rumor tersebut sudah menyebar ke masyarakat sekitar, bahkan melegenda sampai sekarang, dan sebagian masyarakat masih percaya akan rumor tersebut. Nah, sini Mas. Sini loh, Mas. Oke guys, kali ini kita mau bagi tip and trik saat berwisata ke Taman Sari, Yogyakarta. Yang pertama, Taman Sari ini memiliki banyak pintu masuk, namun pintu utama baratnya alun-alun kidul. Kalau masuknya lewat Pasar Ngasem atau baratnya Pasar Ngasem,
Nanti jalan kakinya kejauhan, mending langsung parkir di depan pintu utama. Bagi yang bawa kamera profesional harap melapor terlebih dahulu, dikarenakan ada biaya tambahan. Misal sesi foto pelajar dan mahasiswa nanti kena biaya 150.000. Sedangkan untuk sesi foto prewedding nanti kena biaya 250.000. Bagi yang mau menggunakan jasa pemandu wisata harap tanya harga dahulu. Kalau harganya cocok langsung gas. Tapi kalau dia bilang terserah atau seikhlasnya kasih saja 50.000 sampai 100.000. Tergantung seberapa komplit penjelasan tentang Taman Sari. Nanti sama pemandu wisatanya kita diajak keliling ke semua bangunan yang ada di Taman Sari ini. Kalau mau berkunjung ke Taman Sari usahakan datang pagi untuk menghindari keramaian dan cuaca yang terik. Selanjutnya kalau bawa anak-anak jangan lepas dari pengawasan orang tua. Dikarenakan area Taman Sari banyak tempat yang berbahaya bagi anak-anak. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita di Taman Sari Yogyakarta. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys, biar tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, dadah, see you. Guys, ramai sekali nih. Guys, ini sepanjang jalan ini benteng semua ini mengelilingi area keraton.